sebagai desainer ya, buat show ke luar negeri itu nggak seperti bikin show di Indonesia, ya kan? Karena pertama kita bukan pembayar pajak di negara itu, kita nggak terdaftar kan di situ kan. Jadi kalau hanya sekedar fashion show, gembar-gembor di Jakarta, meminta berita dan tepuk tangan dari orang-orang yang di Jakarta, Indonesia kan sayang. Indonesia Fashion Week atau Jakarta Fashion Week gitu ya. Orang tuh berebut masuk ke situ nggak? Iya, lo punya duit, lo bayar ya bisa show di situ. Gua juga bisa. Bisa. Tanpa background. Tanpa background. Asal Yang penting gua- lo bisa beli slot. Gua aja Seorang Ivan Gunawan juga bayar. Bayar. Lu jangan sosok ngomongin fashion deh. Iya bukan, gue nih justru pengen ngasih tahu Indonesia harus lebih berkonsep. Ya. Kita harus berani memajukan diri kita sendiri Ya, gitu kalau loh. aku bilang Indonesia bukan hanya berkonsep dan berani, tapi kita harus belajar mengapresiasi apa yang orang Indonesia buat. Kamu ke Paris. Apa? Kemarin ke Paris. Aku ke Paris. Seru. Seru dong. Udah lama kan 2 tahun nggak keluar negeri. Tahun lalu aku pergi sih ke Bangkok acara Miss Grand. Tapi akhirnya baru kemarin benar-benar ngerasa, wow, ternyata luar negeri masih ada ya. Aku pikir luar negeri udah nggak ada guys. Tapi ya lumayan sih 2 minggu. Harusnya seminggu pulang, tapi aku extend jadi 2 minggu. Pas lagi Paris Fashion Week. Pada saat itu lagi Paris Fashion Week, tapi aku datang bukan buat Paris Fashion Week. Untuk liburan. Untuk liburan. Nggak bikin konten. Nggak bawa YouTube sama sekali. Nggak bawa YouTube sama sekali. Nggak. Aku nggak mau diganggu, karena aku udah lama banget nggak keluar negeri. Jadi aku benar-benar pengen ke museum, nyantai-nyantai di kafe, cari-cari inspirasi, gitu. Kak, kalau misalnya mau ke Paris Fashion Week tuh bisa nggak sih sebenarnya orang? Bisa aja kalau punya duit. Oh, beli tiket? Maksudnya kita datang ke Paris Fashion Week. Datang nonton? Kalau setahu aku, Paris Fashion Week itu isinya selebriti, atau misalnya gini, kayak misalnya contoh Louis Vuitton ya. Ya. Louis Vuitton itu misalnya kayak contoh, misalnya orang Indonesia, dia top buyers dari Indonesia, dia spending berapa, mungkin dia punya target, dia bisa mewakili high society Indonesia untuk nonton ke Paris Fashion Week. Oke. Tapi kalau Bisa. orang awam, Setahu aku orang awam aku nggak ngerti deh kayak gimana. misalnya aku nih tajir banget, terus high Iya, spender. karena kalau kamu tajir banget kan berarti kamu terdaftar di toko tersebut. Nah, itu bisa mendapatkan privilege untuk datang ke salah satu fashion show high brand itu. Oh. Kalau Indonesia pernah ada nggak? Banyak Nggak, yang masuk yang masuk nonton apa dia show. show. Kalau yang masuk show yang bener-bener di Paris Fashion Week aku nggak tahu. Karena kebetulan aku nggak ngikutin gitu. Oke. Kalau aku dulu pernah ke LA Fashion Week, itu benar-benar memang LA Fashion Week gitu. Jadi kalau misalnya, kalau desainer Indonesia yang pernah show di Paris Fashion Week itu kalau nggak salah si Tex Savario. Tex Savario itu pernah show di Paris Fashion Week. Runway dan kawan-kawan Iya. semua. Jadi gitu, masuk gitu. ke dalam agenda Paris Fashion Week. You have to be invited gitu berarti. Aku nggak tahu deh, kita harus invited atau memang ada special cost yang harus dibayar untuk bisa masuk ke dalam agenda Paris Fashion Week. Jadi gini ya Vi, sebagai desainer ya, ini aku baru pertama kali nih ngomong nih. Buat show ke luar negeri itu nggak seperti bikin show di Indonesia, ya kan? Karena pertama kita bukan pembayar pajak di negara itu, kita nggak terdaftar kan di situ kan. Jadi kalau hanya sekedar fashion show, gembar-gembor di Jakarta, meminta berita dan tepuk tangan dari orang-orang yang di Jakarta, Indonesia kan sayang gitu. Tapi kalau kita udah berani show di luar negeri, ya berarti harus kita punya PR di sana, ada butik di sana mungkin gitu. Kayak misalnya Didit Prabowo pernah show Paris Fashion Week. Oke. Gitu. Setahu aku Didit, Tex Savario itu pernah Paris Fashion Week gitu. Jadi ya memang udah harus siap untuk benar-benar go international. Marketnya harus benar-benar memang untuk international market gitu. How big is Paris Fashion Week sih? Kalau di dunia perfessionan? So big. Number one-nya berarti. Jadi Paris Fashion Week ya itu memang kan kalau di Eropa tuh yang besar Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, gitu kan, New York Fashion Week, gitu kan. Mereka itu kan New York, Paris, Milan itu kan acuan fashion gitu. Kiblatnya fashion tuh dari situ. Oke, kamu banyak ke desainer Indonesia bisa banyak belajar nggak sih di situ? Kultur tuh dari sana, berarti semua Nah, tren. ini yang salah kaprah juga nih.
banyak desainer Indonesia yang tinggalnya di ruko, nggak punya keahlian membuat baju kutur, tapi dia menamakan dirinya kutur. Oke. Jadi kalau di Paris itu dia bisa bikin baju kutur kalau dia terdaftar di dalam federasi kelompok perkuturan itu. Oh, jadi kutur pun harus. Jadi kalau misalnya di Malaysia tuh misalnya kayak Datuk gitu, lo nggak bisa ujuk-ujuk lo Rofi, Datu Rofi nggak bisa. Lo harus dikasih gelar tersebut bahwa lo Datuk gitu. Ya sama aja kalau kutur, brand lo bisa dibilang kutur, ya karena brand lo terdaftar di dalam organisasi apa federasi kutur itu. Berarti federasi itu yang menentukan tren apa yang terjadi 2-3 tahun ke depan. Of course. Di Indonesia aja kan aku kan anggota di Ikatan Perancang Mode Indonesia. Di dalam setiap tahun aja kita membuat fashion trend. Kita bikin tren setiap tahun mau dibuat seperti apa gitu. Kalau di Indonesia ada Indonesia Fashion Week, ada Jakarta Fashion Week gitu kan. Gitu. Mungkin yang besar tuh 2 itu ya gitu. Dunia fashion di Indonesia gimana bisa supaya ya at least jadi beacon-nya untuk di Asia Tenggara lah gitu. Ya gimana mungkin kalau di negara lain memang pemerintah kan memang ikut andil ya. Kayak misalnya fashion Bangkok tuh naik banget karena pemerintahannya memang support industri fashion itu sendiri gitu. Jadi memudahkan desainernya untuk abroad, untuk keluar. Kalau misalnya kayak di Dubai aja tuh banyak banget desainer dari Filipina. Yang mereka bisa establish, mereka bisa punya butik di Dubai gitu. Kalau misalnya nih Indonesia Fashion Week atau Jakarta Fashion Week gitu ya, orang tuh berebut masuk ke situ nggak? Iya, lo punya duit, lo bayar ya bisa show di situ. Gua juga bisa. Bisa. Tanpa background. Tanpa background. Yang penting lo bisa beli slot. Kenapa dia nggak dibikin prestisius dikit gitu nih bahwa ini itu aja udah prestisius karena lo aja tadi lo kan mau bikin film. Terus lo mau ada fashion show di Jakarta Fashion Week atau di Indonesia kan Fashion Week. Juga. Ya, dengerin. Gue bilang ya udah lo berarti harus beli slot. Terus gue sebutin harga slot kurang lebih 250 juta. Lo aja kaget. Ya kan? Itu gue bayar 250 juta atau 350 juta itu dari 2009 tuh harga itu yang udah gue bayar. Gue aja seorang Ivan Gunawan juga bayar. Kecuali ada sponsor yang bayarin kita show. Jadi misalnya contohnya, Bar and Tato, produk Bar and Tato. Nah gue show buat Bar and Tato gitu. Jadi gue nggak ngeluarin apa-apa, malah si Bar and Tato mungkin ngasih gue uang produksi untuk fashion show untuk brand dia gitu. Tapi kalau gue bisa bayar, gimana dia bisa maintain itu Fashion Week itu benar-benar menjadi sesuatu yang... Nah biasanya kayak Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, itu dia mengkurasi. Ada namanya dikurasi. Brand lo siapa, brand lo apa, lo jualnya di mana, market lo apa, kayak gitu. Semua tuh dikurasi juga sih. Nggak selamanya karena uang sih gitu. Kalau Ivan Gunawan di Jakarta Fashion Week misalnya, itu berapa lama preparation, penyiapan semua baju-bajunya, latihannya dan semua segala macam? Kalau pembuatan baju menjelang fashion show sih bisa ditarik mundur 6 bulan, bisa 3 bulan, tergantung dari konsep yang aku mau showin seperti apa. Oke, dan itu ada impact-nya nggak terhadap dunia profesionan kita? Oh banyak dong. Jadi misalnya, jadi gini kan, kalau fashion show itu kan seperti kalau penyanyi konser, Rofi. Jadi buah dari konsernya itu, buah dari fashion show-nya tuh apa? Apa yang bisa menginfluence orang-orang gitu. Nafas baru apa yang disuguhkan gitu. Jadi kalau fashion show brand itu macam-macam. Ada yang fashion show brand itu idealis. Gitu, dia mau bikin baju apapun, mau lo laku nggak laku, ini saatnya gue show. Mau dia laku nggak laku bajunya, ini this is my art. Ya kan, ini pemikiran gue. Tapi kalau kayak aku, misalnya kayak kemarin tuh aku bikin fashion show manja, baju muslim. Itu kan targetnya untuk hari raya. Gimana kita ngeluarin fashion show atau ngeluarin satu pertunjukan yang bajunya itu udah bisa di PO dari sekarang-sekarang ini gitu. Kan kalau misalnya contoh Paris Fashion Week nih ya. Kita kan nonton itu dengan harapan bahwa ini tuh akan menjadi trendsetter dalam 2-3 tahun ke depan kan, dari kutur menjadi mes misalnya. Nggak ada urusannya, kutur adalah kutur. Baju kutur itu nggak dibikin mes. Baju mes itu nggak dibikin kutur. Oh, berarti cuma art show aja berarti. Gitu. Ya? Jadi kalau misalnya kutur ya memang dia fashion show brand kutur. Gitu. Jadi kayak misalnya contoh nih, Elisha Up aja dia nggak menyamakan dirinya kutur. Tapi dia
punya brand Elisha Up, ada Elisha Up Ready to Wear. Nah, lo beda tuh nontonnya, Vi. Gitu, mungkin dari datangnya, atau dress code-nya, atau ambience-nya, itu beda, gitu. Oke. Terus terakhir, apa sih perasaan Ivan Gunawan mengenai Paris Fashion Week yang sebenarnya gini, sebenarnya nggak ada salahnya sih, Vi. Buat aku sebenarnya nggak ada masalah, karena tempat mereka fashion show itu setahu aku udah dari beberapa tahun ke belakang tuh memang ada, gitu. Mungkin ya kalau menurut aku sih mereka yang show di dalam rangkaian Paris Fashion Week itu apapun bentuknya menurut aku harus diapresiasi. Karena di situ ada pemikiran, di situ ada uang yang keluar, di situ ada tenaga yang keluar gitu. Setiap orang aku yakin juga pengen go internasional. Pengen nasibnya berubah, pengen ada opportunities atau pintu-pintu baru yang akan terbuka di depan, gitu kan? Nah, ya mungkin ada segelintir orang yang bilang bahwa, oh lo tuh nggak show di Paris Fashion Week, gitu. Jadi mungkin bisa dibilang fashion show at Paris, gitu, bisa, gitu kan? Karena ya memang dia bukan show di Paris Fashion Week, gitu. Jadi di Hotel Westin itu memang ada I.O. Jadi kita beli slot di I.O. itu. Tapi yang nonton rame kok, Vi. Yang nonton rame, banyak selebriti Eropa juga yang datang, medianya juga banyak yang datang. Terus udah gitu, ya tergantung kalian bisa bawa crowd. Sama satu lagi aku mau bilang, seorang desainer fashion show bawa crowd itu sah-sah aja. Sekarang gini, aku show. Pertama, aku akan mengundang orang-orang yang aku kenal. Buat nonton sahabat aku, ibu aku, misalnya tante aku, mereka prioritas nonton show aku. Selebihnya ada apa? Ada buyers, ada apa? Mungkin ada reseller atau ada agen, ada media, ada influencer. Jadi kalau misalnya berita bawa tamu dari Indonesia nonton sendiri, ya buat aku nggak ada masalah. Ya sah-sah aja kan. Iya kan, sama juga kalau aku nih bikin fashion show, Vi. Misalnya aku bikin fashion show di Bandung. Aku mengundang artis A, kan aku harus siapin mobil untuk tuh artis, siapin kamar untuk tuh artis, siapin baju untuk tuh artis, siapin makan buat tuh artis, benar nggak? Nah ini dia show sampai ke luar negeri, itu kan cost-nya lebih banyak lagi yang dipikirkan. Untuk apa sih? Ya untuk sosial media. Kalau udah keluarin banyak uang tapi nggak ada gaungnya kan sayang, Vi. Iya kan? Dan menurut aku semua brand berhak kok untuk ngedukung brand fashion, nggak hanya skincare doang atau mungkin nggak hanya restoran doang gitu. Bisa alat printer, bisa koper. Furniture kita pernah kolaborasi Lu pernah fashion show bareng kita fashion show bareng, ya kan? Mau restoran, mau apapun ya selama dia mau keluarin budget nggak ada masalah. Mungkin kalau di Indonesia mungkin malah support dari Dekranasda setempat, bikin kain tradisional. Apalagi kemarin juga ada dari Dekranasda yang support sampai ke luar negeri. Kalau aku sih mengajak orang-orang Indonesia untuk bisa lebih mengapresiasi, gitu kan, gitu. Jadi jangan apa-apa dihujat, apa-apa salah, gitu. Ngomong soal hujatan ya, sebenarnya ramenya di Indonesia doang apa di masyarakat internasional tuh ada yang ngomongin kamu nggak sih? Mungkin teman kamu yang bule, yang mana yang kebetulan aku nggak. Kemarin aku di Eropa gila-gila sendiri aja, aku posting-posting sendiri, aku belanja-belanja sendiri, aku ketemu teman-teman aku yang ada di sana. Jadi yang heboh negara ini aja, plus 62 aja nih yang heboh. Plus 62 aja heboh. Yang di luar negerinya mah apaan sih nih orang gitu, nggak ada yang tahu apa-apa gitu. Karena memang di Hotel Westin itu memang ada ajang fashion show. Itu ada ajang fashion show gitu. Yang memang dari penyelenggara itu dijual ke event organizer. Nah menurut aku nggak ada salahnya WO itu ngejual ke kita yang ada di Indonesia. Mereka itu niatnya baik kok, membukakan gerbang. Guys, let's go to Paris gitu. Let's make your dreams come true. Ya, kalau nggak bisa masuk Paris Fashion Week, kalau misalnya memang karya lo bagus, melejit, lo hoki lo bagus, lo bisa ketemu buyers atau media pun mengelirik lo, ya itu mungkin salah satu bridge lo untuk become famous gitu. Karena banyak kok orang-orang yang atau brand-brand yang bisa terkenal ya karena memang dari show yang kecil. Nggak segala sesuatunya itu diraih dari sesuatu yang besar. Menurut aku sih gitu. Karena kayak mereka dari Indonesia cuma bawa 10 koleksi gitu. Itu kan bisa dibilang ya presentation gitu. Jadi kayak dalam satu slot fashion show ada berapa desainer, dia patungan untuk bisa masuk ke dalam fashion show tersebut. Buat aku sah-sah aja, Vi.
Ya, cuman yang kalau aku menyayangkannya adalah kenapa Fashion Week terus Indonesia tuh selalu berpikirannya ke luar negeri mulu. Oh enggak, kemarin Erigo hebat, dia bisa pergi ke New York Fashion Week. Ivan Gunawan dulu pernah ke LA Fashion Week. Maksud aku di Indonesianya, Luka. Dunia Indonesia ini kan, Indonesia ini kan kemarin pandemi kan rempong. Nggak boleh bikin acara, orang kawin aja nasinya di box, makanannya di box. Iya kan? Orang di Eropa udah nggak ada yang pakai masker, Jack. Iya. Udah biasa aja, yang penting lu udah vaksin 3 kali. Iya, saya udah. Gitu. Jadi lu vaksin 3 kali ya lu kalau once lu kena COVID ya lu mungkin kayak flu doang biasa. Kemarin gue di Paris mau pulang ke Indo aja, gue susah banget nyari tempat swab. Karena udah jarang banget tempat swab. Makanya udah lu gua deh gitu ya. Udah gua swab, yang lebih paniknya besok mau pulang hasil swabnya belum konon. Indonesia malah bagus, lo abis swab ada peduli lindungi. Nah di sana mah kagak ada yang peduli. Nah gua abis swab, besoknya mau pulang panik dong, nggak bisa masuk Indonesia kalau nggak ada kertas lo abis swab kan. Ya gua harus samperin lagi tuh ke klinik itu. Dari situ gua harus ke labnya lagi, oh rempong banget. Jadi Indonesia tuh bener-bener difasilitasi dengan kecanggihan teknologi di Indonesia mah best loh. Ada peduli lindungi, lu masuk mall bisa kelihatan, oh lu merah lu nggak bisa masuk. Iya. Di sana mah kagak ada peduli lindungi, say. Masuk Eropa juga masuk aja, cus monggo, enjoy, have fun. Lu masuk toko, enjoy, have fun. Yang penting lu ada reservasi, lu punya uang, lu mau belanja, gitu. Nah kan Indonesia sekarang sedikit tertinggal dibanding negara-negara lainnya. Kamu udah janji ya kita akan bikin film tentang dunia fashion Indonesia. Apaan sih? Orang belum deal aja udah deal tadi udah salaman itu saksinya. Mana? Lu ada duit nggak? Ada. Kalau duit jangan malas gue interview begini nggak ada duit ujung-ujungnya nih. Ada deal dulu. Ya udah. Nih saksi digital ya. Ivan Gunawan. Tuhan, pakai ada saksi digital loh. Ini dia loh, gila loh. Jadi kalau misalnya lu sampai tiba-tiba berubah pikiran atau kayak gimana, gue kasih lihat nih video klip ini. Gila. Kita udah gila, deal. Ini ibarat kata syuting barbuk ya, Say? Iya. Ya, kayaknya syuting barbuk ya. Gitu. Oke, happy. Ya kan? Jadi sebenarnya gini, Vi. Lu mau Paris Fashion Week, mau New York Fashion Week, kayak lu aja mungkin lu punya furniture, lu mau pameran di pusat pameran dunia mana sekalipun, itu kan suka-suka lu dong. Ya kalau gue bandingin dunia furniture ya, contohnya nih, kan ada pameran di Shanghai, ada pameran di Jerman, ada pameran di Amerika. Ya, oh satu lagi, ada loh Hong Kong Fashion Week ada. Hong Kong Fashion Week ada. Kalau di Bangkok tuh juga ada Fashion Week juga gitu. Jadi ya setiap negara itu punya Fashion Week. Tapi yang memang benar-benar menjadi kiblat fashion itu adalah Paris, New York, Milan. Nah kalau gua di dunia furniture selalu komplain nih kok kenapa mereka yang menjadi trendsetter di sana, padahal di sini produksinya, ya kan orang-orang sini. Ya itu bego-begonya lu aja. Nah makanya gue sekarang udah berjanji untuk membuat suatu konsep yang dimana kita akan mulai menyerang pasar luar negeri gantian. Boleh. Gitu. Ya tapi lu juga nggak boleh nyontek-nyontek desain luar negeri, mesti original. Jangan yang aslinya lu contek di sini lu bikin di Jepara. Gila deh. Mau sosok original. Gila deh. Kalau furniture kan misalnya yang gaya-gaya American, ngelihat brand ini, lihat yang gua nggak nyontek. Bukan contohnya ya. Louis the 16 menciptakan Louis armchair. Terkenal dipakai di mana-mana. Gua ngambil inspirasi dari situ boleh dong? Boleh. Tapi kan ada yang brand mahalnya yang bikin Louis armchair kan? Ada. Cuman kan punya gue lebih keren. Iya, sampai di Jepara juga bisa bikin Louis armchair. Kalau kemarin gue bikin di Jepara tempat tidur kuno Cina aja bisa. Nyampe. Gila deh. Lu jangan sosok ngomongin fashion deh. Iya bukan. Gue nih justru pengen ngasih tahu Indonesia harus lebih berkonsep. Kita harus berani memajukan diri kita sendiri gitu loh. Kalau aku bilang Indonesia bukan hanya berkonsep dan berani, tapi kita harus belajar mengapresiasi apa yang orang Indonesia buat. Iya, nggak usah Paris Fashion Week. Belajar mengapresiasi deh. Nah. Gitu. Jadi mau orang luar negeri udah sampai bulan kali. Gitu. Kita masih sampai peak nih. Iya kan? Makanya kita bikin film tentang fashion untuk membangkitkan minat. Nomor satu dong, minat dulu. Membangkitkan industri, membangkitkan pemainnya semua. Ya kalau misalnya membangkitkan industri sih dari segala macam aspek bisa ya. Contohnya kayak anak gue ya, yang perempuan, tuh seneng gambar-gambar, kayak fashion gitu-gitu loh. Tapi kayak terus dia mesti kemana gitu? Maksudnya dia mesti ke butiknya Ivan Gunawan? Ya kan sekolah fashion dong. Nah, kayak misalnya contohnya gue aja di fashion ya, gue itu masuk ke SMK.
gue ke SMK yang memang dia punya jurusan fashion. Gue ambil mereka masuk ke dalam usaha gue untuk menjadi tim kreatif, untuk jadi desainer. Dan mestinya bakat nggak kalah dong kalau kreativitas. Jadi kita memang harus memfasilitasi orang-orang hebat. Iya, waktu itu kan Rosewood bikin desain competition, pesertanya sampai 3.000 dari tukang kayu sampai desainer, kuliahan profesional ikut semua. Nah ini yang aku lagi pengen bikin supaya bisa makin menggelegar Kak, nggak kalah-kalah mulu. Amin, insya Allah. Terima kasih niat baiknya Rofi. Jadi filmnya ya? Insya Allah. Deal, saksikan nanti ya, ini udah deal. Makasih Ivan Gunawan. Sama-sama Rofi.